damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga besar Tambunan, Ambarita, terkhusus buat Imran Poltak Herianto Ambarita dan Intan Tri Asri. Firman Tuhan yang menjadi evaluasi bersama bagi perjalanan rumah tangga kita masing-masing secara khusus untuk mendasari perjalanan rumah tangga dari Poltak dan Intan ke depan. Saya baca dari kitab Efesus pasal 1 ayat 16. Ayat ini sudah terlebih dahulu saya kirim kepada kedua pengantin ini, agar mereka benar-benar gumuli dan doakan imani ayat ini yang akan mendasari perjalanan rumah tangga mereka ke depan. Demikian firman Tuhan, Efesus 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Tolong dulu Poltak dan Intan saling melihat. Ya, gak usah Poltak, lihat istrimu ini. Jangan malu-malu lihatnya, lihat dulu, lihat, oke ya? Nggak, lihat dulu terus. Lalu saya baca ini, coba ulang sambil lihat ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Bu Abu juga suka suami istri yang reson saling melihat pasangannya masing-masing. Enggak, ini harus kita gugah dalam rangka perjalanan rumah tangga kita ke depan. Coba kalau nggak ada di sini, bayangkan istrimu, bayangkan pasanganmu. Lalu kita katakan ini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Sudah, Bo? Sebetulnya nggak saya perjalanan di guling mulu nggak sah hati son. Usaha aja bahasa Batak. Dang macadiau madok mauliate sialah hamu, marningot hamu di namar tangi yang kau. Dalam sebuah perenungan saya kemarin, lalu saya tuliskan menjadi sebuah status di Facebook saya, hudok songonon. Tidak semua kita boleh miliki, tapi semua hal harus kita syukuri. Tidak semua hal bisa kita miliki, tetapi semua hal harus kita syukuri. Semua orang pasti memiliki keinginan. Semua orang pasti memiliki harapan. Semua orang pasti memiliki cita-cita apa yang mau dia dapat dalam hidupnya. Tapi jujur, ini realitas. Tidak semua yang kamu inginkan itu pasti kau dapatkan. Banyak hal yang kita inginkan godang data lulu ya ledang marna jupang. Alai manang naso jupang memang nado dia dohonok kuma. Hidup yang saya terima hari ini adalah hidup yang terbaik dari kehidupan saya. Sehingga kalau saya sampai kepada komitmen itu, saya pasti menjadi manusia yang terus mampu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Terima kasih, setelah 41 tahun Poltak baru menemukan cinta sejatinya. Ini waktu rentang yang sangat panjang. Dan Intan mau menerima itu dengan perbedaan mereka dalam banyak hal. Tapi melalui perjalanan ini, titik ini Tuhan sudah memberikan apa yang dicari oleh Poltak selama ini. Bukan berarti tidak dia bersyukur selama ini. Tapi dia sangat bersyukur hari ini. Karena apa yang dia cari, teman hidupnya, donganna matua ngadapot be. Ala yang kau naulas rohanan waeng soburu menurung go. Dang bui hata honon nai waeng. Gok dilas ni roha. Karena anak buah bajunya yang sudah didahului oleh adik-adiknya hari ini sudah menikah. Ayatik pina berukuan. Dak kiai horsohon ibana pola tua won. Tiba-tiba Poltak mau menikah. Lalu saya tanya yang baru saya ini tadi, yang paling besar siapa? Yang mau menikah ini. Wah, saya kaget terus terang. Ini nggak pernah ada dalam sebuah cerita.
Tapi disitulah rasa syukur itu. Belum dapat sudah bersyukur. Apalagi hari ini sudah Tuhan berikan apa yang dia cari selama ini. Artinya saudara, tidak ada yang lebih indah dari rasa syukur hari ini. Nah, rasa syukur inilah yang harus kita terus-menerus kita perjuangkan dalam kehidupan. Rasa syukurlah yang membuat orang bisa survive. Rasa syukurlah yang membuat orang mampu menatap lagi ke depan. Bahwa banyak lagi kebahagiaan, banyak lagi hal-hal yang indah yang harus dia capai dalam perjalanan kehidupannya. Itu sebabnya orang yang hidup dalam rasa syukur itu tidak gampang berputus asa apapun yang dia jalani dalam kehidupannya masing-masing. Alani sudi mahita madok. Mauliate ma Tuhan. Di sudi asin di roham. Mauliate ma Tuhan di sudi keperdalanan di ngulu. Nahudalani di tikyon. Sekarang buat Poltak. Lihatlah perjalanan hidupmu. Sekalipun ini agak lama. Tetapi ketetapan Tuhan adalah ketetapan yang terbaik. Ayah dong gue dia deh. Hita na mardongan. Waduh bahasa na deh. Halak na. Lima. Jadi on. Nggak pasti ini. Ayah gudang colma marhalet. Alidang jadi. Piga mahalek mu Poltak. Nasu jadi na salileng. Hah? Istilah di pendita itu orang nak kini kan. Ingat Poltak tutup buku hari ini. Jangan buka lagi lembaran yang lain. Hari ini sekalipun banyak. Sekalipun ada masa lalu juga intan. Syukuri. Tuhan sudah menetapkan ini sekarang. Maka yang mau saya ingatkan mulai hari ini. Mulai harimu, mulai pernikahan ini dari rasa syukur. Lihat kata-kata firman Tuhan ini sangat luar biasa. Aku tidak berhenti mengucap syukur setiap mengingat kamu. Saya yakin rumah tangga akan selamat kalau kata-kata ini dimiliki pasangan masing-masing. Baru nang. Bodo pehoy tormad mau lihat itu Tuhan ini mulai berkuamat ta. Nah mulai ya dong ini datu sih. Amar sabe. Ame makola di bere gimana natai pindirita sudah. Alano ko ina tong dah bah. Ina na hudok. Dang boy mendasain diri na. Saya harus katakan, apakah pasanganmu itu sudah menjadi pasangan yang sempurna? Belum tentu. Tapi rasa syukur kita yang membuat maka perjalanan rumah tangga ini semakin baik. Kita belajar dari Paulus. Dia berada di dalam penjara. Penjara pada saat itu jangan bayangkan seperti penjara sekarang ini. Yang semua fasilitas sudah disediakan. Penjara pada saat itu terbatas dalam ruangan yang sangat sempit. Bahkan pergerakan karena tangan kaki juga diborgol. Tapi lihat, di situasi seperti itu dia mampu mengucap syukur. Artinya saudara, ini desain diri. Saya mengucap syukur bukan karena apa yang ada di dalam kehidupan saya. Bukan karena apa yang ada di dalam sekeliling saya. Saya bersyukur karena saya tahu Tuhan itu maha baik. Titik. Orang yang bersyukur itu tidak pernah menuntut macam-macam kepada orang lain. Tapi orang yang bersyukur itu adalah orang yang mampu mendesain dirinya. Sehingga kehadirannya harus menjadi kehadiran yang membahagiakan. Memberikan sukacita, support dan motivasi kepada siapapun. Lihat. Diri ini si Paulus duit nama mau lihatei. Keberadaannya itu. Yang mau mengucap syukur itu. Maka kepada Poltak. Dimanapun kamu berada yang membuat hatimu terus melimpah dalam rasa syukur adalah karena sudah ada intan ini. Sekali lagi saya akan katakan keluarga akan selamat kalau keluarga itu hidup di dalam rasa syukur. Baru kamu, mengulu be, ay hurip puhiad do dawa, dak songon nahu bayak konina tahun, HP nei wang mundur dang boy be, dang adong benuaing be hamo lihat homma, hudok maba, tikido ayo do piau tu podok cabion. Itu teh kodok podok labu tridharma teh hurip puhiad do wapala jono ho tua hau tu bandara podok cabio jena saya bayang aku tong jago mara lokasi nai itor lapangan luas ma HP sisa tahu nak kini buti itor kuburannya perjulu terida ini dia nang narah ke bagasa saha mai sobuti rom sepet di terwin adong ko parkir di julu naina apa masuk motorus niku ai dia do kok kuadok parkir saya ada mobil tolak niku.
Boy do kecewa bani. Boy. Artinya situasi nggak bisa saya desain sesuai dengan apa yang saya rancang. Situasi tidak akan bisa saya desain seperti yang saya harapkan. Tapi saya harus katakan kepada diri saya, dimanapun saya harus menjadi orang yang mengucap syukur. Itu sebabnya orang yang mengucap syukur, itulah orang yang bisa menata dirinya dengan baik dan menempatkan dirinya dalam kualitas yang terbaik dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu saudara, bagaimana kita masing-masing mampu mengelola diri, mampu mendesain diri kita berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, hidup kita dan kehadiran kita harus menjadi sukacita bagi orang lain. Ay mulu nga perjuli ba madok mauliate taburo sudi. Laos gulamo penyalang mulu nga perjuli madok mauliate sehat namai. Artinya saudara, isodo sudi. Bukan suasana, bukan situasi, tetapi hatilah yang membuat orang harus terus-menerus dalam kualitas seperti itu. Abe, Intan, ngerti bahasa Batak? Beda berapa tahun dengan Poltak? 8 tahun. Bayangkan 10 tahun lagi berapa tahun dia, kau tinggal berapa tahun. Ingat, rasa syukur ini yang membuat. Yang kedua, keinginan ke depan semuanya berjalan dengan baik. Tapi ingat, rancanganmu bukanlah rancangan. Tapi siapapun, apapun yang akan terjadi di depan, ketika rumah tangga ini kamu mulai dengan rasa syukur itu, semuanya akan berjalan dengan baik. Amin. Selesai beres. Ate ka mga be? Hamulate humma. Anong mana buru sa kuida ni? Ay buat ba naman kamalate namang halle peso adong ini mana? Hamulate o jonadong. Tata hatimu. Orang yang menata hati, lihat kata-katanya pun pasti menjadi kata-kata yang indah. Orang yang bisa menata hatinya dengan rasa syukur, kehadirannya juga adalah kehadiran yang membawa sukacita. Ada yang buru, baru pengalaman betul buru ko. Najago doho amang buru doho rasa syukur mi mengadopi na buru ko dalam jago mo betul sudah. Itu, bayau tadi do buru manurung ba. Ade, hiba do ke buru manurung. Alay ukiba do nan mangala buru manurung. Dalam jago atong ibana betul. Ada lagi? Wahima, torina kan burukun dong kagak sudah gitu. Jalai koni do resep minamar rumah tangga. Tolong buat ibu-ibu. Terima kasihlah untuk suami yang di samping saya ini. Biarlah saya mampu menerima dia apa adanya. Amin. Unak pangalahona na roai ngotingon. Unak kacik ni rohami ngotingon. Sudah? Mulai sekarang berhenti mengingat masa lalu yang menyakitkan. Berhenti mulai melupakan apa yang menyakiti selama ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh yang pahit di masa lalu adalah dasar yang menguatkan demi masa depan yang lebih indah. Amin. Nah, itu yang pertama yang harus kita lihat dari nats ini. Lalu yang kedua, hidup harus mengalami pertumbuhan. Lihat, yang membuat Paulus bersuka cita adalah karena kehidupan jemaat imannya yang semakin baik. Lihat, kalau saya mau disyukuri, ternyata saya harus juga memperbaharui diri. Jangan saya menjadi orang yang dimaklum-maklumi. Jangan saya harapkan orang terus mau menerima saya apa adanya dengan rasa syukurnya, tapi saya juga harus bekerja keras memperbaiki diri. Itu sebabnya orientasi diri bagi manusia sepanjang zaman, ketika dia membangun persekutuan, ketika dia membangun rumah tangga, dia harus komit kepada dirinya sendiri bahwa dia harus sanggup membaharui dirinya secara terus-menerus. Ini membutuhkan kerendahan hati. Orang tidak akan bisa semakin survive, orang tidak akan bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan yang berikut kalau dia tidak bisa mengoreksi dirinya ke arah pertumbuhan yang terbaik dalam kehidupan ini. Maka sekarang koreksi masing-masing. Kamu semakin bertumbuh ke arah kedewasaan, kamu semakin bertumbuh ke arah cinta, kamu semakin bertumbuh ke arah kehidupan yang semakin berkualitas atau tidak. Hidup kita ini kan hanya menuntut. Kita hanya menuntut orang lain berubah, tapi kita tidak mau berubah. Lihat, setiap rumah tangga menjadi rumah tangga yang gagal.
Karena dia menuntut pasangannya hanya menjadi pasangan yang mau membahagiakan dia. Saya nggak tahu, setelah kita berumah tangga, hidupku makin hancur. Pasanganmu yang salah atau kau yang salah? Saya harus katakan, apapun pasangan saya itu, kehadiran saya adalah kehadiran yang akan terus menerus semakin matang. Makanya saya WA si Poltak ini, ingatkan dan renungkan. Rumah tangga itu harus menjadi rumah tangga yang saling menguatkan. Kehadiran saya harus membahagiakan pasangan saya, titik. Jangan tuntut apa-apa. Itu pertumbuhan. Kalau saya nanti menikah, adalah yang menyayangi saya, adalah yang membantu saya, adalah yang memotivasi saya, adalah membantu harapan-harapan saya, sepihak itu. Tapi saya menikah, dengan menikah saya akan mendesain diri saya menjadi manusia yang semakin bertanggung jawab. Pasangan saya harus semakin hebat karena ada saya. Baru intan pengalamanmu. Lam hebat doho ko kalek mimana saya lilingon. Ate, presubima. Apakah kamu semakin hebat karena kehadiran pasanganmu itu? Ini kok orientasi diri saya yang kuat. Jadi saya nggak menuntut apa-apa, tapi saya mempersembahkan yang terbaik karena pertumbuhan itu. Makanya saudara, kitab 2 Petrus 3 ayat 18 mencatat seperti ini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Ingat, pertumbuhan itu didasarkan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga jelas sekarang pertumbuhan itu didasari yang pertama, bertumbuh dalam kasih karunia. Hidup saya ini adalah kepenuhan cinta Tuhan. Kita harus sadari itu. Hidup saya adalah bukti kepenuhan cinta Tuhan. Itu sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Molo dihaporsiai hoda bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihimu, maka tidak ada alasan kamu tidak hidup di dalam cinta kasih. Hidup saya ini adalah kepenuhan anugerah Allah. Sehingga perjalanan saya yang di dalam anugerah Allah, saya harus yakini tidak ada kekeringan, tidak ada hal yang membuat saya mundur. Tetapi orang yang dipenuhi cinta akan memiliki semangat yang terus menerus dalam kehidupannya. Lihat. Ade, marinang bau nama tu paru main mona ade. Wah, enak dicintai? Enak. Tambah semangat. Holanoni do halak bantak dukum rumah tangga. Nga maul patuduho cintana. Ay to le mak. Pola sa ngoconi. Ay majobi atong bo. Ay di bo. Mga cho. Ay ay na budi. Ay so ni do. Alani do mo lo do halan na penuh dengan cinta. Ikom meluap dos yang meluko cinta kasih. Kalau saudara yakin bahwa saudara adalah orang yang dicintai Tuhan, tidak ada alasan bagimu tidak mencintai di dalam Tuhan. Pastikan itu. Maka Poltak, jangan hanya sewaktu pacaran cintamu meluap. Tapi harus terus menerus. Setelah menikah, semakin bertumbuhlah di dalam cinta yang lebih besar. Dan jatuh cinta tetapi hidup dalam kualitas cinta yang sesungguhnya. Makanya dalam khutbah saya mengenai cinta ini, saya teringat sebuah cerita yang sering saya sampaikan dalam khutbah-khutbah saya. Suami istri yang pergi ke kebun binatang. Biasalah orang yang jatuh cinta kan, orang yang hidup dalam kekeluargaan pasti selalu meluap bagaimana rasa cinta itu dirasakan. Anggona tonginatai na kepon. Pak, jalan-jalanlah dulu kita. Innama. Toroa matau na tong marga menurung gua mantau. Mau kemana? Terserah papalah.
Bawa mardalan. Udahlah Pak, kita ke kebun binatang lah. Nah, lama lah itu kebun binatang itu. Begitu sampai di kebun binatang, mereka langsung pertama lihat kandang monyet. Yang bawa ke situ istrinya ini. Begitu sampai kandang monyet, mereka melihat monyet jantan dan monyet betina duduk sambil masih hutu-hutuan. Tahu masih hutu-hutuan? Yang jantan mencari kutu monyet perempuan ini. Dicari. Biasalah monyet kan. Begitu dicari dapat kutunya dia makan. Wah. Terus datang ini si istri. Lihat Pak. Betapa bahagianya itu monyet yang perempuan. Suaminya sangat mencintai dia. Lihat. Kutunya dicari Pak. Dimakan lagi. Tak pola yelu sisi menurungonat tong. Tak pola itu rahai bana ni baper rimana bani. Ibu ni mana mamu se tukad dangi harimau. Sahamai kadangi harimau natong. Hudul maison harimau jatan. Isa mamudum harimau bitinei. Rom se natai. Lihat itu Pak. Kasihan lihat harimau perempuan itu. Jauh-jauh yang jantannya tidak disayangi. Tang yelu siapa totong. Mereka kembali kepada kandang monyet. Sekarang lempar. Ilemparin natai monyet betinei. Holani lempar, malompat monyet jantan. Mana? Ibu muse tukad dangi harimau. Lempar. Ilemparin natai. Holani lempar harimau betinei, itor mangamuk harimau jantan. Sekarang saya mau tanya, mana yang mencintai? Singa harimau itu Pak. Lihat. Sepele dui. Jangan tuntut kebersamaan. Kalau kebersamaan itu hanya kamuflase. Bukan dari hati, gak perlu, bukan itu cinta. Tapi cinta yang sesungguhnya adalah dia menjamin, menenteramkan, membuat sesuatu yang melindungi pasangannya dengan benar. Maka pertumbuhan ini yang harus kita alami terus menerus. Tidak ada alasan saya untuk berhenti mencintai itu. Tetapi saya harus terus menerus terbangun dalam cinta yang sesungguhnya. Alani do rumah tangga ku mengulu di bagasan kualitas nasongoni. Maka mulai sekarang dalam hidup berumah tangga ini, Poltak, bagaimana kamu terus memberikan inspirasi. Jangan pernah kamu kehilangan cinta itu. Ayo lo doalani masalah, lo doalani persoalan, dapat tata. Kenapa menjadi mundur? Ini yang harus kita tanya. Diri kita yang harus kita tanya. Maka tolong masing-masing keluarga jangan sampai kehilangan cinta kasih itu. Karena kamu adalah orang yang sudah terlebih dahulu dicintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup anda tabutur tari dia doi sian kata-kata. Ayah udah kuwo dah. Aku saya udah gue jamitak kuon. Aku udah ngulu aku kalau lihat si panganokku baru terlawi natta. Ilo pada niat putih. Nah makanlah ina. Lalu dia pergi. Ina tongiri ne, itor huingot do pananggan ne jabu nabi. Begitu dilean, lau nama ngaliani. Kenapa nggak saling mendukung dalam segala hal? Ini yang harus kita tawarkan. Ini yang harus terus bertumbuh dan terbangun di masing-masing rumah tangga. Apalagi rumah tangga itu adalah rumah tangga Kristen. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tolonglah. Rumahmu itu harus menjadi rumah di mana sudah didesain itu. Disitulah masing-masing orang akan semakin mengenali siapa Tuhan. Makanya kalau rumah tangga sudah sampai gagal dalam hal ini, masyarakat pun akan hancur. Maka demi warisan masa depan, rumah itu harus memiliki kurikulum yang jelas. Yang pertama kurikulumnya adalah rumahlah tempat mengenal siapa Tuhan. Bukan gereja, bukan sekolah, tapi rumah adalah rumah tempat mengenal siapa Tuhan. Tidak ada tempat yang lain. Kalau anakmu tidak mengenal Tuhan, bukan gereja yang gagal, tapi rumah tangga yang gagal. Maka tolong masing-masing rumah tangga menyadari, apakah rumah itu adalah rumah di mana terus-menerus mempercakapkan Tuhan atau tidak. Dan itu perintah dari kitab Taurat. Ingatlah bahwa Tuhan itu Esa. Engkau harus mempercakapkan itu ketika engkau duduk-duduk, ketika engkau jalan-jalan dan dimanapun. Ini harus menjadi komitmen. Maka tolong nanti rumah tangga ini harus menjadi rumah tangga yang terus memberi waktu untuk mempercakapkan Tuhan setiap saat. Lalu kurikulum yang kedua,
Rumah harus menjadi tempat pengenalan tentang moral. Rumah tempat belajar tentang kejujuran. Maka rumahmu adalah rumah yang terus-menerus menunjukkan kejujuran dan keteladanan akan kejujuran itu setiap saat. Setabi molo pergabu sudah danak dak sia luar roh sia jebu dui. Kita sering malah nyalahkan lingkungan. Dak kuboto lingkungan namion dak tabu. Akka perjaha gudang. Rumahmu yang harus kamu desain. Sehingga dimanapun orang yang terdiri dalam keteladanan yang terbaik, dia akan survive, anak-anaknya akan survive dalam segala keadaan. Yang ketiga, kurikulumnya adalah budaya. Tolong, apalagi halak Batak, ijebu do ikut dibotoi bahasa Batak. Non, tabunan non. Ade, tulangmu do udang itu. Atik mi berupa Jepang. Halak Batak gue mabah ini. Nah, kamu nama budaya dikenal, moralitas harus dijunjung, tapi lihat Tuhan yang harus benar-benar dikenal. Tahu Kristen progresif sekarang ini? Lihat, Kristen progresif itu adalah Kristen yang sudah menyatakan bahwa Kristus itu bukan satu-satunya juru selamat. Alkitab juga mereka pertanyakan, bukan hanya kebenaran firman di sana, bukan persekutuan yang harus perlu, tapi hati. Hati-hati dengan zaman ini. Makanya tolong setiap rumah tangga harus menjadi rumah tangga di mana Tuhan itu harus menjadi Tuhan yang dikenal secara terus-menerus. Apalagi kalian masih orang muda. Kristen progresif ini adalah Kristen yang menyerang orang-orang muda yang mengandalkan akal dan logika. Sehingga itu harus kita pantahkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya dalam kehidupan kita. Bagaimana sulitnya mengenal Tuhan ini. Makanya kitab Yeremia pasal 24 ayat 7 mengatakan demikian. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tolong pastikan di dalam hatimu itu adalah hati yang benar-benar Tuhan ada di sana. Jangan ada yang lain. Makanya kitab Yeremia jelas mengingatkan. Alat ampuh untuk melawan dosa adalah pengenalan akan Tuhan. Maaf saudara, perceraian sekarang bukan lagi hal yang sangat mengerikan bagi manusia. Orang percaya belakangan ini. Berkamu dong, kamu rajol mano yang sirang. Begitu gampang, tidak suka selesai. Tapi saya harus katakan orang yang mengenal Tuhan dengan baik, moralnya akan teruji. Apalagi Jakarta ini dengan segala penawarannya. Rumah tangga hanya akan selamat kalau kita pastikan rumah tangga itu adalah rumah tangga yang benar-benar hidup dalam kebenaran. Pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh. Udah kuboto dah, piga majabu nina porsian wae, adong rumah doa anda di jabu. Adong tiki martangiang. Adong tiki madok mau lihat itu Tuhan ini. Tolonglah, apalagi pengantin baru seperti ini. Wea tay sebetulnya ngikut tajaga ikon wea na marisi paingoto Tuhan imai. Waduh, hidup kita saling menguatkan melalui. Seharusnya ini adalah media yang harus kita pakai. Tolonglah masing-masing istri. Pengenalanmu yang kuat akan Tuhan. Ima surato di weami. Selamat bekerja hasian. Firman Tuhan memberkatimu. Ima kan? Wala kudo ko kasihan cihi torin na doa ma HP na tamdui. Ini harusnya. Namangi tahu saya hudok doda. Rumah tangga akan selamat kalau di rumah itu ada seorang istri yang benar-benar mengenal Tuhan dengan baik. Biar kamu nama. Ditolong tua kamatai son. Najagudo katang yang nyakai na taon. Najagudo panadaw na tu di batang. Itu rumah tangga makin hebat. Maka tolong buat Intan, kenali Tuhanmu. Dengan pengenalanmu akan Tuhanlah yang membuat Poltak ini sehat ke depan. Amin. Yang terakhir, kita harus bertumbuh di dalam doa. Dah dong, ikut tangiang go. Halak na mengenal debata ikut si pertangiang. Dah dong nasi. Molo Martin Luther mandok, doa adalah nafas iman.
Doa adalah nafas iman. Dan nafas kehidupan. Nafas iman. Kehidupan yang baik adalah ketika bernafas dengan baik. Iman yang baik adalah ketika nafas itu dibangun. Maka seorang John Calvin juga mengingatkan seperti ini. Iman adalah takaran. Doa adalah takaran iman. Semakin banyak kau berdoa, semakin besar imanmu. Semakin sedikit kau berdoa, semakin sedikit imanmu. Semakin tidak pernah kau berdoa, imanmu tidak ada. Coba ukur bima apa harusnya berdasarkan perdoa ini. Molo gudak ko pertangiang, gudang maha porsiaommu. Molo otik ko martangiang, otik maha porsiaommu. Molo dakya ko martangiang, ha porsiaommu pedang adong. Hamuna dua. Ngai harap martangiang hamuna dua. Sudah poltak. Ayo nama gugu. Dan adong nasi. Itu makanya lihat dalam doa-doa itu kita jelas menunjukkan kualitas siapa kita. Carilah, mintalah. Lihat. Ini kan yang dinamis. Jadi kehidupan iman yang dinamis itu adalah yang terus menerus hidup dalam doa itu mau mencari dan mau meminta secara terus menerus. Jadi kalau hanya berhenti sesaat nggak ada gunanya. Saya harus yakini sebagai suami saya hebat dalam pekerjaan saya karena doa-doa orang yang mendoakan saya. Ini sehingga tidak ada rumah tangga yang selamat tanpa doa. Makanya tiap Paulus itu tadi, aku selalu bersyukur. Mengingat kamu dan berdoa, bertemu, bersyukur, mengingat, tapi harus mendoakan. Apa gunanya kau ingat tapi nggak kau doakan? Kan ini masalah. Di ngotodo hingot, itadda hodo hutadda. Kau doakan kah? Ya harus. Ini menjadi bagian. Makanya tidak ada orang bisa mendoakan sekaligus membenci. Sekali lagi saya bilang, tidak ada orang yang sanggup mendoakan tapi sanggup membenci. Wah dong, artinya kasih tuma jo sukun. Gimana mula dong martangiang. Hidup martangiang enggak tu belu gijak sudah mardonga tangisa di luilu musei. HP hola roh tu labungan na sugoro hana. Tuhan, sudah datang dia. Kau mahatok nai. Itu makanya pendoa pasti pemaaf. Tidak ada hidup pendoa yang mengingat masa lalu. Ingat ya, apalagi perempuan ini ahli sejarah semua ini. Aku ingat dulu waktu pacaran kita, sebenarnya aku udah nggak mau pada saat itu udah nggak mau aturan sama kau. Tapi sudahlah. Pahopung dong. Tapi sakit hati masa pacaran masih diingat. Coba. Ate. Berhenti ya. Sudahlah lupakan. 3 kali mau kecewa baca poltahon. Sering? Ada, tapi nggak sering. Makin sering itu nanti. Tapi ingat, doa mulai yang menguatkan. Makanya doa nggak ada egoisme. Pendoa itu nggak ada ya menjadi manusia yang egois. Soalnya dulu masing-masing ingatlah dulu. Siapalah orang lain yang ada dalam doamu? Atau yang baru? Sering gue tanya kok baru raja gugukan? Ima, ayo ka saya taruh ke mamartangi inat tani dia besok hati nanya kok. Kok kamu so? Iban na tarsongbok daun atau hari kan inat tergelincir pak nah. Jika be honda jabu manuai, iban na soroh tu sana buru. Idok kan mana bapak sebagi bagi. Ditanya kok doa. Saya mau tu pedih teu. Narak tiba gak sebab. Ireng huni mana apa? Ada dokter salah nawi. Ima kerinduan di jolma. Mulai tangiak ko ni mana? Iban na bere kamu nama. Dia matu mabo di ho tangiang ipad di tamangatur romanang datang yang ipahukum nagip mati. Boy do samar hebat, ali utabo di hutang yang ipahukum nagil lagi. Atik pikir pentingan na hidup. Tuhan lindungi laupungku ini, biar sehat dia, biar kasih uang jajan terus. Ini ada memang. Tapi ingat betapa hebatnya kekuatan itu. Natabu aku lalada bah, itang yakon, bahupuk puna metia upang. Aiso ibu tor be makatai. Abe, toy ma, mulai budari rakma bahamu. Berengommu mahilalaumu mapoltak. Bohasi tanom manangnya koko. Tuhan, lihatlah si poltak ini. Tak kuripu mengorok ibana. Tapi nggak apa-apalah Tuhan. Buatkan aku mendengarkan
ngorok-ngoroknya ini. Lihat selesai dong itu. Gak ada masalah, gak selesai kalau memang dibawakan dalam doa. Hanya ketika kau doakan sudah selesai. Makanya hidup dalam doa itu lihat. Itu menimpahkan semua hal yang membuat kita berduka kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan, kerjakan pekerjaanmu, urus urusanmu. Dan biar menjadi urusan Tuhan itu. Maka mulai nanti malam hiduplah saling mendoakan. Saling menginspirasi. Maka kalau sudah itu saya harus pastikan. Dimanapun saya berada, kehadiran saya pasti kehadiran yang seperti kata kitab Petrus tadi, memuliakan Tuhan. Amin. Bu itu berbedai rumah tangga. Tuh, isi rumah tangga naso yang berbedai so. Nah, tapi cuman saya bilang, saya ingatkan, kalau berantem harus sanggup kau menyelesaikan. Kalau kamu tidak sanggup menyelesaikan, jangan mulai pertengkaran. Kesulitan terbesar kita adalah mampu bertengkar, tapi nggak mampu menyelesaikan. Mau ludang ibadah perjulum mama kuding yau, kau kupasip. Lihat dulu, ipasip mata imat tuh. Paju pakalai dang. Nah, yang penting. Udah, nggak apa, silakanlah berantem, bertengkar. Tapi harus kamu selesaikan dengan baik. Caranya bagaimana? Doksi dohonomi. Tapi ingat, itu kau katakan dalam rangka memuliakan Tuhan, bukan demi kepuasanmu. Dimakan mati benar. Lo itang. Nah, tuh. Menyakitkan itu. Di gereja juga seperti itu ya. Apalagi di Tridharma ini, Sintua. Apa-apa. Tapi kalau kamu mau mulai masalah, kau harus berani menyelesaikan. Itu makanya tidak semua orang sanggup minta maaf. Baru puan nama Allah minta maaf. Wah, toh ini baru pengalaman bujabu. Luar biasa mau Allah. Baru dia mati, maaf ya. Itulah yang kutunggu dari kau selama ini. Ini mana musik betul. Ama saya nak ulah ni besi rupani. Alai bayi baru yang akan mau dah barang itu. Tinama perasaan teh abang teh. Daripada sulia mangani betul nami. Oi mama mabah. Nah saya ni ngodo putih. Jangan yang honokku. Apa-apalah. Kau harus pastikan. Sesulit apapun, bahkan pertengkaranmu juga harus kau pastikan. Ini dalam rangka memuliakan Tuhan. Makanya di firman Tuhan, kalau kau marah jangan berbuat dosa. Ini kau marah, mamanya pun kau libat-libatkan. Coba dulu ada rumah. Songono mak mi do be. Inna. Ayah urusanmu to makna. Tolong poltak ya, jangan bawa buru raja gugu gini si mertuamu ini ke rumah tanggamu. Kau juga nanti baru tambunan. Ini paribanmu nih, nemburu gini. Kan bawa, memang seperti mama itu kau. Mama. Asunai suku kau tanya enggak mama, baru kau cari dia. Kau yang memutuskan itu jadi istrimu. Benar? Ya sudah, nikmatilah bersama dia. Jangan libat-libatkan yang lain di situ. Selesai. Dan orang tua juga tolonglah. Nggak usah campur-campuri. Tidak ada rumah tangga yang taman. Makanya belajar terus. Setua-tuanya orang harus belajar tentang rumah tangga. Jala hidup kayak naon. Nah, kalau kau menikah carilah seperti mama ya. Ulah isuku nama tai, ate baru ang tabudan. Waduh orang omak. Tapi apa ang bah? Sehat mi mengadu pun omak mon inna do. Jadi nggak usah lah carilah seperti mama. Nggak seperti mama kulihat parumain ini. Ate, kurma nuruk saya tiru kokosong nih. Unak paksa nih pikiran itu baru nyon, baru tabunan. Usah seperti itu. Biarin aja mereka berjalan. Tapi ingat, kamu dalam rumah tanggamu, kalau itu dalam rangka memuliakan Tuhan, kamu menjadi sukacita bagi dia. Oh narong ko sol mabuhin nga so buhi ko namurhin terus. Lihat dulu. Ate. Puro apa ini istrimu? Le. Panggabian. Kalau kau pergi ke rumah, dari rumah, pulang ke rumah, puro panggabian ini cemberut terus. Mana semangat enggak? Udahlah. Wajah sudah pas-pasan, minimal tawaran senyum ini kan enak. Itu namanya memuliakan Tuhan. Memang ingat betapa beratnya
Kalau mendesain ini biar ketawa. Juga lu HP dia bang. Seningo buti. Alai mulo siano di mana roh. Dalam rangka bersuka cita, muradu senyum. Maka firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nabe bah, namar besa pesongoni mate. Ayang go namar besa no pegadang atau enggak. Aku pengen seri kudo ujamitaku. Toho do penuai kalak batakon nuai. Samudarin. Samudar do peto. Oh, nga masih paliabe. Namar besa pengagudang naso masih pakulingat tuan nami. Jeber komik memahamu amang baru berita doh tabunan. Apa namasa terus dohamu masih hawolongan dah. Aso 3 tahun nabi na manguluot tuan nami ama asal mana umar rumah tangga. Alai ko kujami do hidup yang memuliakan Tuhan itu ini yang harus mendasari semuanya. Apa poltakat ya? Ay bereng-bereng kalau hobi cuma lilikupan di tomber jami dengan orang. Dan sekali lagi saya mau baca ayat ini ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Amin. Baik, kita mau lupa Jepang. Mau lupa Jepang aku doa tamu. Mau lihat sama Tuhan. Apa Jepang pe torni muda? Kedua hon. Dak saya kalau mau lihat do koko tangyak ko na wato. Masih tanya angak kita. Tabuma. Apalagi rumah tangga. Rumah tangga kita akan semakin kuat. Terhindar dari dosa. Terhindar dari hal-hal yang minus moralitas. Karena kita tahu hidup dalam syukur dan hidup dalam doa. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tidak pernah berhenti mengucap syukur dan berdoa. Kiranya kata-kata ini melekat dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami masing-masing harus mampu mengucap syukur akan segala sesuatu yang kami hadapi. Sehingga tidak perlu ada yang harus kami sesali. Ini adalah kualitas diri, pembenahan diri, pendewasaan diri kami. Kematangan dan motivasi diri kami. Tolong Tuhan, Poltak dan Intan mampu saling mengucap syukur ketika mereka saling mengingat, ketika mereka saling bertemu. Sehingga tidak ada kata-kata yang merendahkan, tapi yang keluar adalah kata-kata yang menguatkan. Dan ternyata mengucap syukur tidak selesai, harus sampai kepada doa. Biarlah hidup mereka ke depan adalah hidup di dalam doa. Rumah tangga mereka ke depan adalah rumah tangga yang benar-benar hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang baik, akan kasih anugerah, akan kemuliaan Tuhan. Itu akan mereka dapatkan ketika hubungan mereka adalah hidup dalam saling mendoakan. Biarlah Tuhan, kualitas seperti ini kami temukan juga dalam keluarga besar kami masing-masing. Secara pribadi, hubungan suami istri, bahkan ikatan kekeluargaan. Sehingga segala tembok pemisah, perselisihan akan boleh terhindarkan. Bahkan kami akan saling menguatkan dalam hidup. Biarlah Tuhan dalam cinta kasih-Mu terus menaungi kami. Berkati keluarga yang akan Tuhan berkati ini. Imran Poltak Herianto Intan Tri Asri yang akan datang menghadap altar Tuhan menerima berkat-Mu. Menerima berkat Tuhan. Itu mengingatkan bahwa berkat Tuhanlah yang mendasari kami dalam menjalani kehidupan kami. Orang yang hidup dalam berkat Tuhan, dia akan kuat menghadapi apapun. Dan tidak akan menyia-nyiakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya. Berkat itulah yang menghantarkan, yang membangun kebersamaan dan menjamin masa depan mereka. Sehingga keluarga yang akan mereka bentuk nantinya adalah keluarga yang memuliakan Tuhan. Berkati keluarga besar Tambunang dan keluarga besar Ambarita yang mulai hari ini akan berbesan. Biarlah hubungan kekeluargaan mereka juga adalah kekeluargaan dalam berkat dan anugerah cinta kasih Tuhan. Mereka saling merangkul dan menghindari kata-kata yang melemahkan. Tapi mereka, kehadiran mereka akan saling menguatkan ke depan. Terima kasih kalau selepas ibadah ini nanti akan diadakan pesta adat. Biarlah itu juga berjalan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap orang undangan agar boleh dalam sukacita yang daripada Tuhan.
perjalanan upacara adat sesuai dengan adat budaya Batak kami boleh berjalan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu juga. Terima kasih, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.